koordinasi kegiatan aksi nyata yang mudah-mudahan juga bisa khususnya meningkatkan kualifikasi di SDN 1 Negeri Kaleri ini dengan hadirnya guru-guru penggerak juga yang dari UPI juga termasuk yang sedang sekarang berobservasi di SD ini, mudah-mudahan bisa memberikan nuansa yang baru tentang kemajuan pendidikan di SDN 1 Negeri Kaleri ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti ya guru-guru di sini, walaupun kita itu kalau di umur mah sudah senior ya, sudah senior, guru-guru yang lebih lama bahkan ada yang mendekati pensiun, tapi yang nama kualifikasi informasi yang baru ini perlu juga kita serap dan mudah-mudahan bisa mengubah ya di SDN Kaleri ini ke arah yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa tampilkan, sekali lagi selamat mengikuti diseminasi yang akan diberikan oleh calon guru penggerak ini, mudah-mudahan lancar dan bermanfaat, juga bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Guru Penggerak. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri dan kepada Anisada dipersilakan untuk memimpin lagu. Lahirkan profil pelajar Pancasila.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada pada hari ini Kita Yang Muda menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi ini. Nah, mungkin setelah pembukaan rangkaian acara tadi, kita langsung saja ke acara yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Acara dari diseminasi ini yaitu tentang budaya positif yang akan dijelaskan oleh Ibu kita Sukma Nurjana. Kepada para hadirin mohon untuk ya sebenarnya terima kasih Bapak. Ya, kita langsung saja untuk pemaparan sosialisasi dari Ibu Mita ini. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bapak. Kameramen, tidak ada masalah. Tadi di awal sempat berhenti Ibu videonya, tapi sekarang udah aman. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Negeri Kaler Purwakarta, yang saya hormati guru-guru hebat yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi ini, yang saya hormati juga, yang saya banggakan kepada rekan-rekan mahasiswa UPI yang senantiasa membantu untuk mensukseskan diseminasi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua sehingga kita semua bisa hadir bertemu kembali. Selain di kantor yang kita bertemu di aula ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat dengan seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah kita tercinta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hebat, pada hari ini Senin tanggal 10 Juli 2024 izinkan saya untuk sharing, bukan berbagi ilmu ya, karena menurut saya ilmu saya jauh di bawah dibandingkan Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu semua di sini senior saya seperti itu. Tapi di sini sharing saja apa yang sudah saya dapatkan. Saya ingin menceritakan bagaimana sih budaya positif itu. Baik. Nah, salam bahagia ya untuk kita semua ya tadi ya sudah baik. Kenapa Bu Mita ini mengambil tema, bukan tema ya, tentang budaya positif, ingin mendesimasikan budaya positif karena dilatar belakangi oleh sekolah itu merupakan salah satu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter siswa. Selain dari tempat les, selain dari rumah gitu, sekolah itu merupakan tempat belajar untuk menumbuh kembangkan karakter siswa. Kemudian, diseminasi positif atau budaya positif ini dilatar belakangi oleh adanya cetusan dari Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu senantiasa belajar itu harus nyaman dan bahagia. Selanjutnya, bagaimana implementasinya, bagaimana kegiatannya ya? Dilakukanlah budaya positif ini dari mulai hal terkecil. Misalnya di kelas, kita ini selalu menjaga kebersihan. Itu salah satu contohnya, lebih jauhnya. Nah, ini yang melatar belakangi apa sih budaya positif? Sebetulnya banyak sekali budaya positif itu. Nah, apa itu budaya positif? Rumusan masalah yang kita sampaikan itu, apa itu budaya positif? Kemudian apa saja komponen dari budaya positif tersebut? Bagaimana contoh penerapan budaya positif tersebut? Nah, kita akan kupas tuntas. Nah, tujuannya kita bertemu hari ini, yang pertama itu sharing pengalaman selama Mita mengikuti guru penggerak khususnya materi tentang budaya positif. Kemudian berbagi praktik baik mengenai contoh budaya positif bersama untuk merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan kita sehari-hari sebagai guru di sekolah. Apakah sudah menunjukkan budaya positif? Sudah melakukan pembiasaan budaya positif di kelas minimal paling rendah, paling kecilnya itu di kelas, apakah sudah membudayakan? Kita cek nanti ya bersama untuk merefleksikan. Nah, di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada 6 komponen. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, apa itu restitusi itu? Kita akan bahas kupas tuntas hari ini. Nah, budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan yang sering dilakukan berpihak kepada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semua sudah khatam ya. Apa sih 6 poin-poin profil pelajar Pancasila? Ayo. Apa sih? Ya, salah satunya gotong royong ya. Betul Bapak Ibu. Religius, betul ya. Kritis, nah kata bernalar kritis kata Ibu moderator seperti itu ya. Kemudian di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bahwa senantiasa anak itu bukan tabula rasa. Anak itu sebetulnya bukan konsep tabula rasa itu anak diibaratkan sebagai kertas kosong. Sebetulnya bukan. Anak itu sudah memiliki potensi-potensi yang dimiliki. Jadi bukan kertas kosong. Anak itu sudah memiliki potensi-potensi yang dimiliki. Tetapi sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita sudah seyogianya untuk mengarahkan, menuntun potensi-potensi tersebut agar lebih terarah untuk mewujudkan cita-cita peserta didik tersebut. Kemudian semua anak itu unik dengan bakatnya masing-masing. Betul Bapak Ibu semuanya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan melatih atau melakukan kebiasaan budi pekerti. Jadi betul ada kaitannya dengan religius bahwa adab sebelum ilmu. Betul. Kemudian tugas guru itu menuntun dia. Biasanya seorang guru itu hanya menyuruh saja, kerjakan ini, teteh kerjakan ini. Tetapi dalam budaya positif ini, tapi siswa itu dituntun oleh kita. Kita itu bukan menuntut siswa harus bisa, tetapi menuntun bagaimana siswa tersebut agar menjadi bisa. Sekarang kan kecenderungan siswa sebagai guru itu kita harus bisa ini, bisa itu, teteh bisa ini, bisa itu. Tetapi diperintah tanpa dituntun. Sebetulnya yang kita rasakan itu dulu mungkin ya seperti itu. Tetapi sekarang bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak itu memang harus dituntun. Kumahanya menuntun anak ya, awas itu ada air, jangan injak ke situ, dipegang kan, diaping kalau kata bahasa Sundanya mah emong, diamong gitu. Kita tuh sebagai emong menuntun itu ke arah yang lebih baik tentu saja gitu, tidak dilepaskan begitu saja murid itu. Kemudian, nah guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung, tabur tuai. Guru itu menanam kebaikan kepada siswanya. Kemudian nanti siswa itu ibaratnya biji jagung yang akan kita semai, yang akan kita tuai. Oh iya, kita itu memberikan budaya positif, adab, hormat, sopan santun, salam 5S, mungkin itu selalu ya kita sudah melakukan sebetulnya. Nah, di mana anak itu terjun ke lingkungan atau dimanapun dia berada, jadi hal 5S itu sapa, sopan, senyum, salam, santunnya gitu tuh bukan harus disuruh lagi, tetapi sudah menjadi akar, sudah menjadi karakter tanpa disuruh pun. Sudah membudaya. Iya, sudah membudaya, betul sekali Bu. Jadi anak itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam seperti apa? Ya anak itu memang anak yang memang harus dituntun, bukan dilepaskan. Kemudian kodrat zaman harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Gak bisa jangan-jangan, jangan main HP, teteh jangan main HP. Tidak bisa, karena sudah zamannya sekarang. Tetapi sebagai seorang guru kita harus memanfaatkan. Oh iya, teknologi semakin pesat berkembangnya. Kita gunakan teknologi tersebut sebagai sarana untuk pembelajaran siswa. Kita tidak bisa menolak atau menahan anak-anak untuk tidak menggunakan gadget ya, tidak menggunakan teknologi karena sekarang teknologi semakin pesat gitu berkembangnya. Kodrat alam ya, anak
anak usia sekolah dasar dengan anak masa remaja atau SMP, SMA itu berbeda pasti perkembangan pertumbuhannya. Bagaimana seorang anak SD itu harus dibimbing, pasti ada yang nangis, lalu dilarang. Berbeda dengan anak SMA dan SMP, jarang ada yang nangis ya. Nah itulah di sini tantangannya, subhanallah sekali ya. Guru sekolah dasar itu memang luar biasa hebat gitu. Kemudian berpihak kepada murid. Terkadang kita selalu teteh kita belajar ini ya. Sebetulnya ini kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Senangnya apa? Aku senangnya renang, Bu. Baik nanti kita akan belajar renang. Ada guru olahraga bersama guru olahraga. Senangnya apa? Bu, saya mah senangnya dagang. Aduh, jangan dulu berjualan. Masih SD gitu ya. Dalam berjualan itu ada hitung-hitung. Kita belajar berhitung ya sebelum nanti di masa yang akan datang kalau ingin berjualan. Nah, jadi dikaitkan. Itu senangnya apa? Senangnya bola. Oke, punya bola di rumah, ada berapa bolanya? Nah, jadi itu dikaitkan dengan kesenangan atau minat dan bakat peserta didik atau kepada murid. Kemudian berpihak kepada murid itu luas cakupannya Bapak Ibu. Selain dari disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, tetapi harus dilihat juga apakah siswa kita itu nyaman, bahagia di dalam kelas, atau tertekan ingin cepat-cepat pulang. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Iya, terkadang iya. Nah itu bukan hanya menyalahkan kepada siswa saja, tetapi jadi bahan refleksi kita juga. Waduh, jangan-jangan ini metode yang kita gunakan membuat bosan anak gitu. Terkadang, nah makanya kita akan kupas tuntas di sini ya Bapak Ibu. Baik, nah di sini ada perubahan paradigma itu tujuannya untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Tidak bisa dilepaskan memang siswa itu harus ada bimbingan atau dituntun seperti itu. Kemudian, jadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Coba Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju tidak? Ya, baik. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju tidak? Setuju tidak? Ya, salah Bu Yenta, tidak. Nah emang cina. Setuju. Oh ibu setuju sih. Oke baik setuju. Nah yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju tidak? Setuju. Nah baik, kita akan kupas tuntas apakah jawaban kita itu sudah sesuai dengan budaya positif tersebut. Kita akan. Nah di sini disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glaser, bahwa realistis kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Ini berkaitan dengan kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Berkaitan juga dengan 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima sebagai manajer. Berkaitan juga dengan teori motivasi, bahwasanya yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Berkaitan juga, makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini itu saling berkesinambungan, Bapak Ibu, tidak bisa terpisahkan. Mengapa demikian? Ya, seseorang melakukan sesuatu pasti akan ada alasannya, ada asbabun nuzulnya mungkin ya. Sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Begitupun juga tindak
manusia. Manusiakanlah manusia, gitu Bapak Ibu. Walaupun anak-anak masih kecil gitu ya, tapi tidak begitu Bapak Ibu. Walaupun liliput tersebut masih kecil, tetapi mereka itu manusia yang memang harus dimanusiakan gitu, oleh orang dewasa tentunya. Kemudian, baik, nah coba Bapak Ibu di sini ada perubahan paradigma ibarat kepalan tangan A dan B. Bapak Ibu menyobekkan kertas, kemudian digenggam. Apa yang sudah dituliskan digenggam? Hal yang berharga itu dituliskan, kemudian digenggam. Tiba-tiba oleh Meta, Bu, yang digenggam ibu itu adalah hal yang berharga. Sama Meta itu, Bu, bolehlah itu buat Meta ya. Apa yang akan ibu lakukan, Bapak lakukan? Apakah senantiasa memberikan? Silakan Bu Mita. Misalnya di sini tulisannya, Ibu, di sini tulisannya yang berharga itu suami, digenggam suami. Nah, misalnya, Bu, Mita kan nggak tahu yang digenggam itu apa ya, nggak tahu Mita. Misalnya, Dede, nulis di kertas apa yang paling berharga di hidup Dede. Jangan disebutkan, enggak. Sama Teteh, Dek, ini buat Teteh ya. Nah, ya udah Dek, sama Teteh dikasih uang lah 2.000. Ini buat Teteh ya. Ya mau. Begitulah paradigma, perubahan paradigma. Harus aja kita melakukan perubahan itu memang harus ada dasarnya. Dan jangan sampai tergoyahkan. Kita sudah memiliki keajikan tersendiri dengan ada landasannya, ada dasarnya. Misalnya kita ingin melakukan perubahan, ada dasarnya. Suatu saat hal-hal yang membuat goyah itu datang menerpa itu kita sudah ajak gitu, tidak akan tergoyahkan. Misalnya kita ingin agar kelas kita itu bersih, tiba-tiba orang tua murid, Bu, misalnya ini, buat apa Bu? Beli sapu, beli kayak gitu Bu, kayak uang kasna bakalan berkurang Bu. Malah kita berikan alasan karena keajikan ini memang dibutuhkan saat kita memulai suatu perubahan, pasti tentu akan ada tantangannya gitu. Kemudian, nah, perubahan paradigma teori kontrol, ada ilusi kontrol di sini. Saya sebutkan lagi ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang menyambut siswa? Yakin. Vibes positif itu akan menular Bapak Ibu. Ketika kita senyum, misalnya sama Ibu, wah Ibu Dila lagi misalnya putus cinta, misalnya. Bapak, sedih ya. Bu, semua hidup sehat. So, Ibu bakalan ya sehat. Apa perlu senyum? Ketika seseorang mengajak senyum, ya sambil senyum nggak? Kok nggak senyum? Aduh, habis putus cinta. Tetapi nah, dengan demikian kita itu memberikan budaya positif itu diawali dari diri kita. Misalnya, iya utama, iya. Enggak, kita ambil dengan sendirinya. Anak melihat kita, oh si ibu teh lagi jalan itu ngambil sampah, masa aku ini bekas gorengan plastiknya dibuang sembarangan? Belum tahu. Karena ya kita makanya ini membicarakan atau sharing budaya positif ini. Semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun tidak besar perubahannya, tetapi minimal dari kelas kita dulu saja. Nanti akan menularkan ke kelas-kelas yang lain, gitu, Bapak Ibu. Mari selanjutnya. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apakah hukuman dan penghargaan itu selalu dilakukan oleh Bapak Ibu? Anak yang rajin dapat penghargaan, anak yang telat
berarti kalau tidak ya. Baik. Nah, kata tidak di sini bukan berarti melalaikan. iya, betul. Kata tidak di sini disesuaikan. Siap, Bu, Masya Allah. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu. Diawali dari dalam diri kita sendiri perubahan tersebut. Misalnya banyak contohnya. Karena guru itu yang amanah terberat. Karena guru itu pasti akan digugur dan ditiru. Sekarang ngajar kelas 1, anak-anak nanti secara tidak langsung akan meniru sikap kita di kelas. Itu khususnya kelas 6. Tidak menutup kemungkinan kelas tinggi juga demikian. Si bapak, si ibu udah suka tiktokan, aku juga mau tiktokan. Seperti gitu teh. Sudah apa ya? Sudah hal yang tidak dapat dipungkiri lagi pasti akan demikian. Tetapi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tiktokan tersebut diarahkan untuk media pembelajaran, untuk pembelajaran. Terkadang ini juga jadi bahan refleksi buat diri kita pribadi juga. Belum sampai ke tahap yang seperti ini, tapi ayo Bapak Ibu kita sama-sama. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melakukan hal ini sendiri tanpa didukung, dibantu, dimotivasi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Seperti itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Butuh dukungan, butuh motivasi, dan butuh semangat. Karena Mita itu sekarang bukan bawa nama Mita sendiri saja. Mita sudah masuk ke dalam sebuah instansi, berarti yang akan dilihatnya itu adalah instansinya. Kita guru mana? Oh, guru sekolah mana? Pasti itu akan dibawa label itu. Tidak dapat dipisahkan. Oh, Ibu Mita sekolah di mana? Oh, jangan sampai Bu Mita nyamurun. Nah, jangan begitu. Nyamurun ini kan khawatirnya negatif ya Bapak ya. Mudah-mudahan ya Bu Mita, ini siapa? Bu Mita sekolah mana? SD Negeri Kaler. Oh, mohon SD Negeri Kaler mah seperti itu. Berarti ketika Mita masuk di dalam suatu instansi tersebut memang sudah bagus, sudah baik dinilai oleh masyarakat. Ketika Mita hadir, Mita harus menjaga nama baik diri Mita sendiri dan juga nama baik instansi. Seperti itu. Kemudian, nah, pembentukan keyakinan kelas. Gimana ya, Bu? Keyakinan kelas itu dibentuk. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, hindari kata-kata jangan ketika kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dari pembentukan keyakinan kelas ini, sebelum kita melakukan diseminasi, hendaknya itu kita ada keyakinan atau kesepakatan bersama. Misalnya, Bapak dan Ibu sudah ada hidangan di depan kursi, di depan mejanya. Bu, keyakinannya atau kesepakatannya ini Bu boleh sambil mendengarkan Bu Mita berbicara, sambil dimakan hidangannya. Maka Bapak Ibu, jangan ini dilihat saja, dan ini bukan untuk pajangan Bapak Ibu, untuk dicicipi, diminum, dicemil gitu cemilannya gitu. Bukan untuk dilihat ya Bapak Ibu. Nah, ketika seorang guru sudah memberikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nanti siswanya
tersebut, kalau anak yang pemalu mah, ini aku teh udah beres tapi nggak dipanggil-panggil aja, ini teh gimana, pasti ada. Kalau yang baru-baru itu pasti ada bingung gitu. Tapi setelah ada keyakinan kelas, tidak menutup kemungkinan juga kelas atas juga melakukan sesuatu itu pasti ada kebingungan. Nah, sehingga dibentuklah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar siswa nyaman dan guru pun nyaman. Kemudian, nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, di sini ada contohnya ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Ini menjaga kebersihan. Coba yang kanan atau yang kanan atau yang kiri, Bapak Ibu? Yang kiri. Ayo yang mana? Keyakinan kelas. Yang kiri. Nah, jawaban Bapak dan Ibu di save dulu di dalam hati. Kita akan langsung next. Nah, peraturan itu selalu kembalikan. Nah, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini lebih ke mengatur ya Bapak Ibu. Tapi ketika keyakinan kelas itu ada, adanya tanggung jawab cukup, karena tanggung jawab ini universal cakupannya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tetapi keyakinan kelas itu setiap orang kita harus saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan untuk menghargai atau menghormati orang lain. Cenderung peraturan itu memiliki kata yang negatif, bukan, dilarang, jangan. Hendaknya hal-hal itu dihindari dengan merubah kalimat itu. Jangan buang sampah sembarangan. Hendaknya kalimat yang positifnya itu cakep. Tepuk tangan untuk Ibu Haji. Masya Allah. Untuk Ibu Haji ya. Nah, hindari kata-kata berkonotasi negatif ya. Anak-anak jangan kesiangan. Tetapi kalimat positifnya harus. Nah, betul Ibu Ustazah. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Kemudian, nah, dihukum oleh penghargaan. Aduh, dihukum oleh penghargaan, tapi menghukum. Gimana Bu? Itu teh. Nah, mengapa demikian? Bukan melarang penghargaan atau reward itu dilakukan, tetapi kecenderungan dan berdasarkan riset bahwa penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, jadi tidak konsisten. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nih, yang jadi soroti itu penghargaan hukum. Anak yang juara kelas misalnya, suatu saat nggak tahu ya kita takdirnya misalnya sakit, jadi ketinggalan pelajaran, itu kan mempengaruhi. Yang menjadi juara kelas itu disuruh maju ke depan, dikasih penghargaan. Manakala dia tidak menjadi juara lagi, itu akan merusak mentalnya Bapak Ibu secara tidak langsung. Aduh, saya jangan jadi juara lagi. Nah, memang untuk budaya positif ini dihimbau agar memberikan penghargaan itu cukup dengan penguatan. Seperti tadi, hebat, terima kasih, bagus. Nah, ketika seorang guru memberikan penghargaan berupa misalnya benda, itu ada sisi negatifnya. Sebetulnya itu salah satunya ya demikian. Misalnya terhadap rekannya sendiri, itu mah dapat piala juara, kemarin itu guru itu dikasih. Memang kita itu memotivasi kepada siswa tersebut, ayo jadi juara, nanti sama bapak dikasih
ibu mau pilih kasih, udah Korea belajar oke. Nah, yang menjadi bahaya seperti itu. Ketika kita akan memberikan reward kepada anak tersebut, kalau mau ya ibu, berikan penguatan. Bersikap apa ya? Jangan sampai kita itu terlihat oh berat sebelah gitu. Pilih kasih jangan sampai, karena hal tersebut anak itu terkadang pemikirannya di luar kita, di luar normal ya, di luar pemikiran orang dewasa. Kita tujuannya A, tapi nyampe di anaknya itu, di hatinya itu menjadi C, menjadi syukur-syukur jadi B, lebih apa bisa dibawa ke A-nya gitu ya. Tapi kalau udah C, D, si ibu itu mah gitu, pasti gitu aja nanya teh. Kan itu yang menjadi dampak negatifnya. Kemudian next, nah ini nih yang menarik. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, coba di sini Bapak dan Ibu amati, silakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan dasi. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, coba. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Masya Allah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba kita lihat survei membuktikan. Nah, subhanallah, berarti tuh sebetulnya Bapak dan Ibu tuh sudah mengetahui ya bagaimana itu proses atau komponen dari budaya positif itu terkadang terlupakan dalam pengimplementasian di kelasnya terkadang ya. Baik. Iya. Kemudian ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Betul sekali Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ada sebab dan akibatnya, tetapi yang sesuai. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau untuk hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini yang berbahaya ya Bapak Ibu. Anak masuk ke kelasnya telat, di depan tiang bendera hormat. Wah itu tuh anaknya malu, aku malu buaan gitu. Itu akan membekas Bapak Ibu. Hal-hal yang dianggap kecil dan sepele ternyata berimbasnya luar biasa nanti. Akan mengingat karena sekolah dasar itu, pendidikan dasar itu akan berkesan di hati AA dan teteh siswa kita. Baik itu misalnya aku berkesan dengan bu guru ini karena beliau seperti ini, aku berkesan dengan bapak ini karena bapak ini seperti ini. Itu tuh akan membekas di sekolah dasar itu. Begitupun dengan saya, walaupun saya sudah segede alaihi bola dolin. Ini ketika mengingat saya waktu itu sekolah dasar diajar oleh ibu ini, tetapi saya itu ada memberikan dampak negatif dan dampak positif. Akan terima tuh belajar dengan ibu ini. Saya itu berarti ini. Udah. Kalau ibu merefleksi ibu mau mana? Masya Allah ya Bu. Nah, saya yakin saya mendengar dari ya masyarakat bahwa sekolah dasar negeri 1 negeri Kaler ini memang luar biasa, guru-gurunya hebat dan saling solidnya itu luar biasa. Kemudian ke anaknya juga karate Bu, berbeda adalah selentingan yang lain gitu ya Bu, sekolah mana sekolah. Tetapi yang saya dapatkan alhamdulillah di sekolah SD 1 negeri Kaler ini hal-hal yang positif, sehingga saya tuh merasa beruntung banget ini masuk atau login di SD 1 negeri Kaler ini. Subhanallah, banyak bapak ibu yang ingin ke sekolah ini, banyak. Bahkan saya juga yang adalah merenang dekat sama siapa, ya Allah enggak, saya mana disuruh yang sini sesuai SK ya sudah aja. Banyak bapak ibu yang ingin masuk ke sini itu, tapi aku darulah gitu.
ya syukur-syukur alhamdulillah diamalkan bagi kita sendiri gitu. Dan semoga saja kita bisa nanti di tahun ajaran baru menularkan kepada siswa kita di kelas. Itu kan yang menjadi harapan bersama gitu. Kemudian, nah ini ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebetulnya hukuman itu selalu memberikan dampak negatif kepada siswa atau kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kalau konsekuensi biasanya sesuai apa yang dia lakukan, dia yang resikonya seperti apa. Saya mandinya jam 6 sehingga datang ke sekolahnya kesiangan. Ya iya, itu mah udah resikonya. Kenapa mandinya jam 6? Coba mandinya jam 5. Saya tidak mengerjakan PR sehingga saya harus mengerjakan PR di dalam kelas. Ya iya, itu kan konsekuensinya. Kenapa PR itu pekerjaan rumah misalnya, ada tugas itu yang harus dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan. Di sekolah pasti itu konsekuensinya harus dikerjakan. Jangan sampai saya tidak membawa tugas ini, karena tidak membawa tugas ini keliling lapang, itu berseberangan. Itu adalah hukuman yang semoga tidak akan dilakukan dan tidak dilakukan oleh guru-guru kita dan khususnya untuk saya pribadi gitu. Kemudian banyak sekali Bapak Ibu di sini ada identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Dari mana restitusi ini? Nah, di sini restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau untuk hukuman dampaknya itu negatif Bapak Ibu, ini berdasarkan penelitian dan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Kemudian konsekuensi juga ini bersifat netral. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Tetapi restitusi ini sudah dipastikan berdampak positif. Yang bagaimana restitusi tersebut? Kita lihat. Nah, sebelum ke restitusi, kita akan membahas dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah POP ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang paling intinya adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Restitusi atau pelanggaran tersebut ada karena kebutuhan dasar manusia ini belum terpenuhi. Seseorang yang melakukan pelanggaran itu karena kebutuhan dasar manusianya itu belum terpenuhi. Mengapa demikian? Nah, misalnya seperti ini. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kenapa nih si Agus ya? Minta terus makanan berarti kebutuhan dasarnya makan sandang, pangan dan papannya itu ya salah satunya pangannya itu belum terpenuhi sehingga dia terus-terusan meminta paksa makan siang kepada temannya. Ya Bapak Ibu. Kemudian, dalam konteks penerapan disiplin, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Apabila tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ia bertahan hidup untuk butuh makan gitu Bapak Ibu, butuh minuman. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia membutuhkan untuk diterima kasih sayang ya. Terus apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia itu belum terpenuhi pengakuan atas kemampuan dirinya. Apabila jawaban Agus karena dia
merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya, bahwa nah ini kebutuhan akan pilihannya itu dia belum terpenuhi dari orang tuanya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal dapat diambil oleh kebutuhan itu kesenangan, berarti dia itu kebutuhan akan rasa senangnya itu tidak didapatkan, sehingga memperlakukan temannya seperti itu sebagai bahan kesenangan dia. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ya, 5 posisi kontrol seorang guru itu, apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah guru itu kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dapat dilihat dalam posisi mana nih? Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apakah kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur saja, ataukah kita sebagai penghukum? Si Ali mah kieu, berarti kudu kieu. Ataukah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa atau teh kesiangan aja? Saya teh ngebantuin mama malamnya teh buat jualan pagi. Nah, itu kan kita tidak bisa 100% menyalahkan siswa tersebut tanpa adanya komunikasi. Nah, semoga saja guru-guru di SD 1 Negeri Kalen ini 5 posisi kontrolnya sebagai manajer, di mana dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika siswanya itu merasa mengakui bahwa dirinya itu salah. Jangan sampai ada salah ya, kakak sekolah teh kudu isuk-isuk. Jangan sampai kayak gitu, ada kakak sekolah jam salapan. Teh kumaha nah? Jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu. Siswa itu ya diajak untuk mengakui kesalahan, bukan mengakui, untuk menyadari kesalahan bahwa perbuatan dia itu sudah merugikan diri sendiri dan orang lain. Bu, masuk ke kelas terlambat mah tidak merugikan orang lain. Kata siapa? Ketika sedang fokus belajar ada yang kesiangan, pasti kan anak-anak teh fokusnya buyar, langsung melihat ke teman yang kesiangan. Betul tidak? Iya, tanpa disadari itu. Nah, setelah tahu alasan siswa tersebut, kita tidak langsung menjas bahwa anak kita salah, tetapi yuk kita adakan kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak, ya, berbicara, diskusi terus dengan rekan sejawat. Bagus-bagusnya lagi dengan orang tua siswanya, melakukan konvisit. Bu, Pak, panginten kurang kalau teh kasihan wae atuh bengi mah bantosan ibu bapakna atau merugikan kaum pisan hawanno, soalnya dengan bahasa-bahasa yang kita sering lakukan lah gitu, agar terciptanya budaya positif dan tidak saling merugikan, baik itu merugikan untuk diri sendiri maupun merugikan untuk teman-teman di kelas. Kemudian yang selanjutnya, nah, pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya ini? Pertanyaan itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, sebetulnya ini kalimat-kalimat seperti ini tuh, ayo lakukanlah demi ibu bapak. Hal yang perlu jadikan refleksi, sebaiknya hal tersebut dilakukan untuk kesadaran diri siswa sendiri. Kamu melakukan sikap positif ini ya untuk kebaikan diri kamu sendiri. Ya nanti umumnya untuk bapak, karena bapak sebagai, misalnya untuk ibu karena ibu sebagai guru kalian gitu. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini pertanyaan-pertanyaan ini siapa yang mengatakan? Nah, ini dapat dilihat dari guru sebagai apa tadi? 5 kontrol, posisi kontrol. Ketika saya kecewa sekali dengan kamu ini, guru tersebut ketika mengucapkan ini, guru yang membuat orang merasa bersalah, nyalakeun we ka muridna. Kemudian guru tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak ini sebagai teman. Tetapi hendaknya ini dilakukan atas kesadaran
siswa tersebut. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, mengelola. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ini sebagai penghukum ya. Semoga kita semua sebagai guru ini posisinya itu posisi kontrol sebagai manajer, karena ini yang diharapkan oleh siswa-siswa semuanya. Karena walaupun misalnya, saya juga jadi bahan refleksi ya Bapak Ibu. Saya di sini biasanya sebagai penghukum. Nah, kamu kayak gini berarti harus kayak gini. Nah, setelah belajar budaya positif ini, saya menyadari, selama ini saya salah. Kadang-kadang di kelas juga, maaf ya Ibu salah. Kita jangan malu untuk melakukan, untuk mengakui kesalahan kita kepada murid. Karena dengan begitu, iya guru juga manusia memiliki kesalahan. Tetapi guru juga manusia memiliki kesalahan, itu bukan jadi apa yang membuat kita, ya sebaiknya kita hindari sebagai seorang guru meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nanti akan berimbas kepada ditirunya oleh peserta didik kita. Kemudian, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang arah seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu kebutuhan dasar apa yang hilang belum terpenuhi. Kemudian, cara yang paling baik restitusi ini, kemudian restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini merupakan fokus pada solusi dan kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan agar mengampuni. Nah, dari restitusi ini terlahirlah segitiga restitusi, di mana yang pertama menstabilkan identitas. Ditanya dulu siswa itu, apakah sikap tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama kita, kemudian memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, apakah betul yakin kamu itu bersalah? Ya Bu, saya yakin salah dan saya akan memperbaikinya di kemudian hari. Nah, dari segitiga restitusi ini dapat kita lakukan ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran. Ya, bisa dilakukan ini. Nah, menanyakan, dari menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Diberikan penguatan. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian nilai-nilai apa nih? Menanyakan keyakinan, apakah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apakah sesuai atau tidak? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan melahirkan siswa yang berubah dari melakukan pelanggaran ke arah perubahan untuk memperbaiki. Kemudian, ini ada contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Bu Tuti. Nah, ini posisi kontrol kita itu ada 5 yang tadi ya Bapak Ibu. Seyogianya kita menjadi manajer, posisi kontrol manajer untuk mengayomi siswa-siswi kita. Kemudian, refleksi Bapak Ibu. Di refleksi ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan coba Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya ketika mendengarkan diseminasi ini Bapak Ibu? Senang, ngantuk, kumita, lelah. Bagaimana Bapak Ibu? Perasaannya gimana? Ya, gimana? Menambah wawasan jadi terbuka. Baik, menambah wawasan jadi terbuka ya. Mungkin lebih
lebih ke sharing informasi saja nih. Kemudian peran Amung seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, Bapak Ibu selama ini merefleksi apakah di kelas sudah melakukan budaya positif tersebut? Sudah? Sudah? Sudah pasti tentunya, tetapi kita tidak tahu sebetulnya ini tuh termasuk teori apa ya Pak. Sebetulnya di kelas itu kita pasti sudah melakukan hal-hal demikian, tetapi kita dikuatkan kembali dengan nah ini loh teorinya sebetulnya. Untuk praktek saya rasa Bapak dan Ibu lebih handal, lebih hebat untuk mengaplikasikan di dalam kelas. Tetapi untuk teorinya nah ini termasuknya untuk perlakuan seperti ini itu teori seperti ini memang ada dasarnya gitu. Nah kemudian saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini ya. Amung ini guru ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu akan menjadi guru yang seperti apa setelah menyaksikan atau penjelasan kita hari ini. Coba Ibu akan menjadi guru yang seperti apa ketika setelah mendengarkan penyampaian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menjadi guru seperti apa? Pastinya pingin jadi guru seperti yang seperti seharusnya gitu. Seharusnya jadi guru itu seperti apa? Sesuai yang udah dijelaskan tadi, kita harus bisa jadi manajer, terus jadi apa lagi tadi? Manajer, jadi teman gitu ya untuk anak murid kita. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk yes. Masya Allah. Baik, mungkin demikian yang dapat Nita sampaikan. Bapak Ibu, ya terima kasih atas waktunya. Semoga yang Nita sampaikan ini dapat menjadi ibadah untuk Nita. Karena berbagi praktik baik ya Bapak Ibu, kemudian dan semoga juga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kembali kepada moderator S. Iya baik, terima kasih Ibu Mita atas penjelasannya yang sangat informatif sekali gitu perihal budaya positif ini, yang mana tadi telah dijelaskan bahwa budaya positif khususnya untuk anak itu sekolah dasar itu ditentukan dari dalam diri mereka. Nah sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu yang saat ini ada berapa dari Ibu profil Pancasila? Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong dan semacamnya. Dan itu kita upayakan gitu terutama untuk para ibu-ibu di sini untuk dapat dilaksanakan kepada anak didik kita semua gitu. Kemudian tadi juga ada tentang bagaimana menjadi guru yang dapat mengayomi anaknya sebagai manajer, tadi udah Ibu jelaskan sebagai teman dan seperti itu. Wah sangat keren sekali gitu ya materi hari ini, terutama khususnya untuk kita gitu calon-calon yang masih belajar gitu di sekolah, untuk bekal kami juga untuk kedepannya. Nah mungkin sekarang nih tadi kita udah membahas mendapatkan informasi gitu ya, ilmu dari Ibu Mita ini. Boleh nih dari ibu-ibu atau kakak-kakak debatnya apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh kami membuka beberapa pertanyaan gitu. Silakan, mau dari siapa dulu ini? Oh, boleh, enggak Ibu Ani ya, Kak Ani. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu. Setelah yang tadi Ibu sudah dijelaskan, saya ingin bertanya mengapa keyakinan kelas itu begitu penting? Baik, terima kasih Kak Ani ya. Ibu bagaimana, mau ditampung dulu atau kita lanjut jawab? Ada lagi yang mau tanya? Tampung dulu kita. Oke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini bukan ingin bertanya ya, tapi mencari solusi. Ya, pengalaman di kelas ya, kan harus memberikan budaya positif. Saya mencontohkan anak-anak ya, kalau ada bekas lagi lewat, ada sampah, saya ambil, saya buang. Masih contoh anak-anak terus sambil bilang,
setiap hari itu setiap hari pasti ada aja air yang tumpah. Suka dibilang ini, kalau ada air yang tumpah, temennya bisa bantu nggak ambil pelan, terus dipel, dikeringkan. Saya sambil mencontohkan itu mengambil, terus lama-kelamaan masih nggak ada perubahan juga. Jadi tiap hari itu ya kalau kelas bawah pasti ada ngepel gitu. Nah itu gimana solusinya? Itu memang perlu solusi Ibu, apa ya? Memang dapat terlihat sekali gitu masalah tersebut sulit mungkin untuk ditangani ya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh masih pada ya lagi baik-baiknya gitu. Boleh ada pertanyaan lagi? Oh, mangga. Penjelasan Ibu tadi aku mau nanya, apakah segitiga restitusi itu bisa dilakukan oleh wali kelas atau harus dengan guru BK? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan dulu ya mungkin ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Teh Ani tentang keyakinan kelas, terus kemudian ada pernyataan dari Ibu yang tentang perilaku siswa-siswa terkait sampah, dan juga yang terakhir ada restitusi yang tadi yang telah dijelaskan ditanyakan oleh Teh Mariam. Maka Ibu. Terima kasih kepada para penanya yang sudah bersikeras untuk mencari pertanyaan ya, subhanallah sekali. Ya baik, izinkan saya menjawab. Yang pertama, tadi apakah restitusi segitiga restitusi itu atau mengapa dibutuhkan keyakinan kelas? Ya, yang pertama keyakinan kelas itu memang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Mengapa demikian? Untuk menjaga atau menstabilkan kondisi siswa di kelas. Dan untuk selain ada peraturan juga, hendaknya peraturan itu bukan ditiadakan ya, tetapi diganti dengan keyakinan kelas agar terciptanya suasana nyaman, aman, dan bahagia. Ketika peraturan itu diadakan, dibuat, sebetulnya peraturan itu hanya satu arah saja Bapak Ibu. Kalian harus mengikuti peraturan yang Ibu buat. Tetapi ketika keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Anak-anak, di kelas itu kita harus bagaimana ya? Tertib. Oke, berarti kesepakatannya harus tertib. Kalau nggak tertib bagaimana? Bu, kalau nggak tertiban nanti bakalan ribut anak-anak. Iya, berarti kita di kelas harus apa? Tertib. Oke, yang pertama tertib. Bisa kita membuat keyakinan kelas itu dari anak itu dituliskan menggunakan sticky note, nanti ditempelkan. Kemudian harus apa lagi ya di kelas itu? Bu, jangan mengganggu teman. Iya. Coba lebih yang lain ada kata-kata lain, jangan menggunakan kata jangan, hindari kata-kata jangan. Menghargai teman. Iya, harus menghargai teman. Ketika teman kita melakukan kesalahan atau ada misalnya jatuh, jangan diledek, tapi kita harus membantu seperti itu. Keyakinan kelas itu dibuat, memang diharuskan agar dapat mengkontrol siswa di dalam kelas. Mungkin lebih ke keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dilakukan agar memberikan rasa nyaman ketika keyakinan kelas tersebut dibuat berdasarkan atas keinginan dari kedua belah pihak, ketika akan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mungkin itu ya Bu ya. Dan yang kedua, sebentar, Ibu dari Ibu dulu ya. Nah, Ibu siapa Bu? Ibu Mariam ya. Nah, apakah segitiga restitusi ini boleh dilakukan oleh wali kelas atau hanya guru bimbingan konseling? Sebetulnya wali kelas juga yang lebih bisa melakukan segitiga restitusi ini. Mengapa demikian? Karena kita ini di sekolah dasar, di mana sekolah dasar ini yang lama bertemu atau berinteraksi dengan siswanya itu wali kelas, maka tidak menutup kemungkinan wali kelaslah yang dapat menggunakan segitiga restitusi ini untuk menuju perbaikan sikap kepada anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika
bimbingan konseling di sekolah kita saling berkolaborasi. Nah, disinilah tujuannya guru penggerak itu. Selain kita berkolaborasi dengan siswa, selain kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, kemudian kita juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Disitulah terciptanya sebuah restitusi yang didambakan. Karena tidak bisa Bapak Ibu, ketika restitusi ini ini mah bukan anak saya, udah aja. Tidak bisa demikian ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran, sedangkan itu bukan siswa kita. Misalnya kelas lain, memang tidak ada hak dan wewenang kita untuk menjudge atau tidak melakukan segitiga restitusi itu. Tetapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan wali kelasnya. Bu, tadi saya melihat siswa ibu maaf sekali seperti ini pelanggarannya. Bagaimana ya Bu? Oh iya, kita panggil aja, kita tanya kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, disinilah fungsi kolaborasi. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya misalnya bukan hanya wali kelas saja, bukan hanya guru BK saja, tetapi semua guru dapat melakukan segitiga restitusi ini. Karena setiap guru juga memiliki tanggung jawab kepada siswanya untuk melakukan hal-hal yang positif atau melakukan perubahan, membimbing siswa, menuntun siswa menuju perubahan positif yang lebih baik, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu ini mungkin sharing berbagi solusi ya, Pak. Solusi tepatnya mungkin saya khawatir belum dapat tepat memberikan solusi, tetapi saya sharing saja Bapak Ibu. Ketika saya juga pernah memiliki siswa yang demikian. Yang pertama itu Bapak Ibu, untuk minum itu simpannya tidak di atas meja. Mungkin itu sama-sama nanti dibuat dari berkaitan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Anak-anak, kemarin kita suka tumpah aja ya airnya, tempat minumnya. Bagaimana sekarang coba Ibu agar menghindari tumpahan tumbler itu gimana ya? Bu, misalnya anaknya tiba-tiba bicara, udah aja tempat minumnya digantungnya di samping ini gitu ya misalnya. Karena kalau di atas meja Bu takut kesenggol nanti tumpah. Oh iya, boleh, itu yang pertama. Mungkin itu bukan solusi ya, mungkin tipsnya itu mah tips yang semoga saja itu bisa ada perubahan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada jadwal piket Bapak Ibu. Nah, mungkin itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk melatih juga tanggung jawab siswa gitu. Jadi tidak hanya ibu saja yang gusruk-gusruk gitu ya, nggak pakai apa ya. Kemudian ketika ada sampah, memang gitu ya, ketika sudah dicontohkan, nggak peka. Anak teh kalau guru nadi ya, gurunya lagi gitu ya. Tetapi kita, nah itu ada sampah, ayo sama ibu bareng-bareng yuk kita ini. Nah, mungkin dengan cara ajakan seperti itu. Jangan sampai kita udah teh ibu teh dicontohkan kieu ya atuh buang sampah gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Kita ya berarti penguatan kita di kelas untuk kebersihan dan kerapihan itu mungkin harus lebih dikuatkan lagi. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya itu. Kalau untuk kelas 1, kelas rendah ya Bu ya, untuk segi materi mungkin tidak terlalu luas, tetapi ya untuk pembiasaan hal-hal yang kecil seperti itu Bapak Ibu, sebetulnya memang perlu disoroti. Mungkin langkah-langkahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tumblernya agar tidak tumpah, bawa tumbler atau tidak pecah, bawa tumbler yang terbuat dari plastik saja, hindari dari yang kaca karena itu membahayakan, atau digantung seperti itu, atau bawanya jangan terlalu penuh, setengahnya aja. Nah itu untuk mungkin tips-tips atau trik-trik mungkin ya Bapak Ibu. Semoga ini berbagi saja, sharing saja Bapak Ibu apa yang kita pernah lakukan gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikitnya berbagi tips dan trik untuk mengatasi anak yang memang bukan tidak tertib ya. Itu tuh bukan tidak tertib tetapi yang ceroboh mungkin kurang ini ya, yang
gerakannya itu terlalu aktif mungkin ya. Terlalu aktif ya gitu ya. Mungkin itu saja gitu yang kita dapat sampaikan. Semoga tidak puas Bapak dan Ibu atas jawaban-jawabannya, karena kita bukan sebagai alat pemuas ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana ini tadi Ibu, apakah sudah terjawab? Mungkin perlunya kita tidak puas, betul kata Ibu Mita tadi. Nanti kita belajar bersama-sama lagi, mencari lebih dalam apa sih solusi yang tepat terkait permasalahan tersebut. Saya dapat dikatakan mungkin menjadi guru tersebut ada tantangan sendirinya Ibu yang mungkin masih terus dapat kita upayakan gitu untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, alhamdulillahirabbil juga ini kita tadi sudah mendengarkan gitu pematerian atau sosialisasi diseminasi ini dari Ibu Mita. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya gitu. Alhamdulillah kita sampailah di penghujung acara dari kegiatan sosialisasi ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, mungkin doa penutup ini akan dilantunkan atau dipimpin oleh Ibu Yohanis. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yohanis. Alhamdulillahirabbil. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Baiklah, rangkaian acara telah kita lewati. Sekali lagi saya aturkan terima kasih gitu kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan hadir waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga acara diseminasi ini terkait budaya positif dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan, upayakan di kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat menjadi guru gitu ya, walaupun dengan berbagai tantangan kita upayakan hal-hal tersebut kita upayakan untuk tidak. Iya betul. Terima kasih, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mita Sukma Nurjana, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purwakarta. Di sini saya sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Komponen segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dapat dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Komponen yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dapat dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
Selanjutnya, 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Komponen yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dapat dilakukan dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan contoh kasusnya. Yang pertama, Arsa terlambat datang ke sekolah, kemudian dia lupa memakai sepatu putih ke sekolah karena buru-buru datang ke sekolah. Ibu guru menegurnya, kemudian Arsa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi setelah diberikan toleransi oleh ibu guru. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa ya, Rian? Maaf, Bu, saya tadi buru-buru. Kenapa ini pakai sepatu putih juga? Maaf, Bu, saya tadi buru-buru datang ke sekolah. Tahu tidak peraturan sekolah itu apa? Maaf, Bu, saya salah. Di sekolah harus pakai sepatu hitam. Sudah. Sekarang kita ke kantor yuk. Ingin tahu kenapa tadi datang ke sekolah putih? Kenapa pakai sepatu putih ke sekolah? Maaf, Bu, tadi saya datang terlambat. Kenapa dan terlambat? Semalam saya tidurnya larut malam. Ya Allah, tahu tidak peraturan sekolah itu apa? Tidak boleh pakai sepatu putih. Iya, jadi baiknya seperti apa? Masuk pakai sepatu hitam. Ya sudah, Ibu beri toleransi ya. Hari ini AA bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, di kelas. Tapi besok AA janji sama Ibu, ya. Janji sama Ibu harus pakai sepatu hitam. Dan datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Baik, ya sudah, silakan AA ke kelas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Sudah pakai sepatu hitam. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat. Sekarang Arsa sudah memakai sepatu hitam. Begitu dong. Sekarang Arsa sudah menaati peraturan. Arsa hebat. Iya, Bu. Makasih juga karena ditegur Ibu. Arsa jadi paham bagaimana pentingnya menaati peraturan sekolah. Sip, mantap ya sudah. Oke, sekarang juga Arsa nggak kesiangan datang ke sekolahnya. Yuk, masuk. Kasus yang kedua yaitu Syafika dan Audrey bermain di kantin sekolah sebelum jam istirahat. Tiba-tiba makanan yang dilemparnya terkena ibu guru. Kemudian ibu guru menegur mereka. Mereka meminta maaf dan mengakui bahwa perbuatannya tersebut salah. Sudah tidak menaati peraturan sekolah. Sehingga mereka sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa adanya paksaan dari guru. Syafika, Audrey, yuk ikut ibu ke kantor ya. Astagfirullahaladzim. Syafika, Audrey, sedang apa kalian tadi di kantin? Jajan, Bu. Sudah dari toilet. Tadinya mau beli minum. Memang sudah waktunya istirahat? Belum, Bu. Lalu kenapa kalian bermain-main di kantin? Aku diajak Audrey, Bu. Syafika yang mulai duluan, Bu. Yang belok ke kantin, Bu. Apa sih kamu? Sudah, jangan saling menyalahkan. Apakah kalian tahu peraturan sekolah itu sebagaimana? Iya, Bu. Mohon maaf, saya salah. Iya, Bu. Mohon maaf, saya salah. Lalu, apa yang membuat kalian merasa bersalah? Di saat jam pelajaran, kita malah bermain di kantin sekolah. Maaf ya, Bu. Saya salah. Sudah
Kalau begitu, bagaimana dengan tugas kalian di kelas? Pasti dengan adanya kejadian ini, tugas-tugas kalian di kelas pasti tertinggal. Ketika jam istirahat saya selesaikan tugas di kelas dan tertinggal. Bagaimana dengan Audrey? Sama Bu, saya kerjakan tugas saya yang tertinggal saat istirahat juga. Baik, kalau begitu tolong ya kalian tertib di kelas, tertib di sekolah ya. Harus hati-hati ketika kita bersikap, jangan sampai bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan juga orang lain. Nah, baik, sekarang boleh silahkan kembali ke kelas kalian. Kemudian janji kalian tadi akan melanjutkan lagi pelajaran, melaksanakan tugas pada saat istirahat. Silahkan dikerjakan yang tertinggalnya ya. Baik, Ibu sudah memaafkan, tapi lain kali tidak begitu lagi ya nak ya. Baik ya Bu, terima kasih ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik ya, sama-sama sayang. Ya, hati-hati ya. Yuk kita ke kelas bersama. Baik A. Arsya, bagaimana tanggapan dan perasaan A. Arsya setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi? Perasaan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah senang dan merasa dihargai, disayangi oleh guru karena kesalahan saya masih bisa ditoleransi dan membuat saya sadar pentingnya taat peraturan sekolah untuk melatih kedisiplinan saya. Terima kasih Ibu Bita, semoga Ibu sukses selalu.